Manipulasi obi. Daki bisa mengontrol pita sutra dari tubuhnya yang sangat tajam dan fleksibel. Pita ini juga bisa menyerap manusia hidup-hidup untuk disimpan seperti dimensi kecil. Jurus-jurusnya antara lain Egg Layered Obi Slash. Jurus ini memungkinkan Daki menyerang dari berbagai arah dengan pita yang tajam. Lalu yang kedua ada Obi Storage yang difungsikan untuk menyimpan tubuh dan manusia dalam pita, seolah membuat ruang penyimpanan hidup. Dan ada Detach Obi. Dia dapat memisahkan bagian tubuhnya ke dalam pita, memungkinkan tubuhnya menyerang dari jauh. Pita Daki juga bisa menyerang dengan kecepatan ekstrim dan fleksibel di ruang sempit. Hal ini sulit untuk diantisipasi oleh pendekar pedang biasa. Manipulasi darah. Masih di Upper Moon 6, kali ini Gyutaro memanipulasi darahnya sendiri untuk menciptakan sawit beracun dan proyektil tajam. Jurus-jurusnya antara lain Flying Blood Sickles. Gyutaro melempar sabit darah yang berputar cepat ke target dari jarak jauh. Lalu ada Blood Sickle Barrage. Gyutaro mendebatkan lusinan sabit sekaligus seperti badai. Yang ketiga ada Poison Blood, yang bisa membunuh manusia bahkan dalam satu luka kecil. Sama seperti Upper Moon lain, regenerasi Gyutaro sangat cepat dan darahnya bisa membentuk senjata keras. Serangan Gyutaro juga sulit dibaca karena arah sabitnya berputar dengan acak. Manipulasi guci dan air. Sebenarnya nama asli jurusnya bukan itu, tapi Porcelain and Water Manipulation. Tapi karena gue gak tahu bahasa Indonya porcelain itu apa, jadi gue sebut guci aja. Gyoko dapat menciptakan guci atau tempayan dari tubuhnya, dan muncul dimanapun guci itu berada. Bahkan dia bisa teleportasi ke desa penempa pedang yang tepatnya sangat dirahasiakan, serta memanggil makhluk air iblis. Jurus-jurusnya antara lain Fish Demons. Sesuai dengan apa yang gue bilang tadi, Gyoko bisa manggil ikan iblis pembunuh dalam gucinya. Terus ada Octopus Tentacle. Jurus yang satu ini bisa mengeluarkan tentakel besar dari air untuk menyerang. Lalu ada Water Poison Pot. Teknik ini bisa mengurung atau menjebak musuh di dalam air, seperti kurungan tanpa udara. Dan yang terakhir ada True Form Ceramic Flash. Gyutaro bisa mengubah tubuhnya jadi guci emas beranomen, meningkatkan kecepatan dan daya tahan. Manipulasi emosi. Upper Moon Path atau Hatengu bisa membagi dirinya menjadi 6 wujud berdasarkan emosi masing-masing, dengan kekuatan unik. Emosi yang pertama ada Sekido atau kemarahan. Sekido bisa mengendalikan petir menggunakan tongkatnya. Lalu ada Karaku yaitu kegembiraan. Karaku bisa mengendalikan angin dan meniup badai kuat dengan kipas raksasa. Yang ketiga ada Aizetsu atau kesedihan. Dia bisa mengendalikan tombak dari jarak jauh. Dan yang paling OP ada Zohakuten, yaitu perwujudan 4 emosi tadi bisa membuat naga kayu raksasa buat menyerang musuh. Dan yang terakhir ada Urami atau emosi kebencian. Wujud terakhir Hatengu yang digunakan untuk bersembunyi. Kematian yang merusak. Aneh banget ya bahasa Indonesianya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu namanya Destructive Death. Akaza menggunakan seni bela diri dengan pola energi yang terlihat seperti salju atau formasi spiral cahaya. Jurusnya yang pertama ada Compass Needle. Jurus ini berfungsi merasakan semangat bertarung musuh untuk menghindari serangan tanpa melihat. Kedua ada Destructive Death tipe udara. Bisa menghasilkan gelombang udara yang berbahaya dari udara, dari tinju atau tendangan. Ketiga ada Annihilation Type, serangan fisik murni dengan rotasi tinggi dan kekuatan mematikan. Dan yang terakhir ada Blue Silver Chaotic Afterglow, yaitu serangan combo cepat dan indah dalam formasi mematikan. Pyrokinesis. Doma bisa mengendalikan es yang berasal dari darahnya. Es ini sangat dingin hingga bisa membukukan darah manusia dari jarak jauh. Jurus-jurusnya antara lain Frozen Lotus Flower, serangan berbentuk bunga teratai es yang meledak. Lalu ada Crimson Ice Mirror, teknik yang membentuk cermin es sebagai tameng dan pantulan serangan. Ada Winter Ice Sickle Mist, jurus yang membuat kabut es hingga bisa membukukan paru-paru musuh. Dan yang terakhir ada Bodhisattva of Ice, membuat patung Buddha raksasa dari es untuk menyerang dan bertahan. Pernapasan bulan. Kokushibo dulunya adalah mantan pemburu iblis dan pengguna pernapasan bulan. Ia menggabungkan teknik pedang dengan manipulasi bentuk bilah dan energi bulan sabit. Jurus-jurusnya meliputi bentuk pertama Dark Moon Evening Palace. Kokushibo bisa mengayunkan bilah pedang yang menciptakan sabit energi bulan mematikan. Lalu bentuk kedua ada Pearl Flower Moon Gazing, yaitu serangan beruntun seperti kelopak bunga bercahaya. Bentuk ketiga ada Loathsome Moon Chains. Ini agak aneh karena dia bisa ngeluarin bilah energi yang saling berantai dan berputar. Bentuk kelima ada Moon Spirit Calamitaus Eddy, pusaran sabit bulan dalam jumlah banyak, yang menghancurkan apapun di jalurnya. Lalu yang terakhir di daftar ini ada bentuk ke-16 yaitu Moonbow Half Moon. Serangan tingkat tertinggi menciptakan energi bulan sabit di seluruh area. Selain pernapasan bulan, Kokushibo juga membuat pedang tumbuh dari dagingnya sendiri. Pernapasan petir. Sama seperti Kokushibo, di sini Kaigaku juga ada pendekar pedang yang menguasai pernapasan petir. Dia direkrut oleh Kokushibo dan jadi Upper Moon ke-6 menggantikan Gyutaro dan Daki. Gue gak tahu sama teknik darah iblisnya si Kaigaku, pas gue nonton filmnya kemarin, dia cuma pakai teknik pernapasan petir yang diperkuat sama teknik darah iblisnya.
Jadi gue sebutin aja pernapasan petirnya. Bentuk kedua ada Rai Spirit, serangan berputar menyerupai kilat melingkar yang menjabat dari bawah ke atas. Terus ada bentuk ketiga, Thunder Swarm, teknik yang menghasilkan beberapa sambaran petir sekaligus di sekitar tubuh, bisa menghantam musuh dari berbagai arah. Bentuk keempat ada Distant Thunder, sebuah petir panas yang membakar target saat tersambar. Efeknya mirip luka terbakar listrik. Dan yang terakhir ada Rumble and Flash, yaitu kombinasi sebuah bentuk sebelumnya, menghasilkan badai petir dalam satu titik ledakan, sangat cepat hingga sulit terlihat. Manipulasi kastil tak terbatas. Nakime adalah upper moon keempat yang menggantikan Hatengu. Dia bisa mengendalikan dimensi ruang istana tak terbatas atau Infinity Castle, hanya dengan memainkan senar biwanya. Jurus-jurusnya antara lain ada Dimensional Shift. Dengan satu petikan biwa, Nakime dapat memindahkan ruang dan seluruh area lokasi lain dalam kastil. Ia bisa memindahkan manusia, iblis, bahkan pilar secara acak. Lalu Structure Control, mengubah struktur kastil sesuai keinginannya. Contohnya dinding menjadi lantai, tangga menjadi lorong, dan seterusnya. Ini membuat musuh mudah tersesat. Yang terakhir ada All Seeing Eye. Setelah berevolusi di bawah Muzan, Nakime mampu menumbuhkan ratusan mata di dinding kastil dan memantau seluruh pertarungan secara real time dan melaporkannya ke Muzan.